Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman saya, perkenalkan nama saya Dinda Septina dengan NIM G701200005. Saya merupakan mahasiswi farmasi Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai hubungan struktur aktivitas, sifat fisikokimia, dan proses farmakokinetik farmakodinamik dari senyawa obat clozapine. Baik, langsung saja. Apa sih itu clozapine? Jadi, clozapine ini merupakan salah satu senyawa obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Clozapine ini merupakan golongan antipsikotik generasi kedua yang digunakan pada pengobatan gangguan kejiwaan seperti skizofrenia. Nah, apa sih itu skizofrenia? Skizofrenia merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang mengalami halusinasi, delusi, serta gangguan berpikir dan berperilaku. Selain itu, clozapine ini memiliki peran sebagai antagonis serotonergik, antagonis dopaminergik, antagonis adrenergik, dan juga antagonis histamin. Clozapine telah banyak beredar di pasaran, yaitu tersedia dalam bentuk tablet, yakni ada yang dalam dosis 25 mg dan juga ada yang 100 mg. Kemudian untuk struktur senyawa obat clozapine seperti di gambar ini, di mana dia memiliki rumus molekul C18H19ClN4 dengan berat molekul sebesar 326,8 gram per mol. Jadi, clozapine ini merupakan benzodiazepin, yaitu terdiri dari 8 fluoro, 11 4-metilpiperazin, 1Y, 5H dibenzo B, E, 1,4 diazepin 1. Clozapine ini memiliki rumus struktural yang mirip dengan loxapine. Seperti di gambar ini, dia memiliki kemiripan rumus struktur, di mana yang membedakan yaitu pada rumus struktur clozapine ini terdiri dari ikatan NH, sedangkan pada rumus struktur loxapine dia tidak memiliki ikatan NH, melainkan dia memiliki ikatan O. Nah, clozapine ini sendiri juga merupakan salah satu antipsikotik tipikal. Nah, untuk nilai pKa dari clozapine itu sebesar 7,5, di mana menandakan bahwa clozapine ini bersifat basa, sehingga akan lebih mudah terionkan atau sebagian besar berbentuk ion, sehingga larutan dalam lemak itu kecil dan sulit diserap di dalam lambung. Kemudian untuk sajian dari clozapine itu sendiri, dia memiliki pemberian yang serbuk hablur dan berwarna kuning. Kemudian dia memiliki kelarutan yang tidak larut dalam air, larut dalam kloroform, dalam seton, dan dalam etanol. Dan juga dia memiliki kelarutan yang super larut dalam asetonitril. Dan sediaannya disimpan dalam wadah yang tertutup baik. Selanjutnya kita masuk ke farmakodinamik dari senyawa clozapine ini sendiri. Jadi clozapine ini bekerja dengan cara memblokade reseptor dopamin, histamin, dan serotonin yang ada di otak. Blokade terhadap reseptor D1 ini lebih besar dibandingkan terhadap reseptor D2. Blokade terhadap reseptor dopamin D2 ini bertanggung jawab terhadap kemampuan clozapine untuk menurunkan gejala positif psikosis dan stabilitas gejala aktif. Reseptor dopamin adalah anggota transmembran dari keluarga reseptor protein G berpasangan yang terdiri dari 5 buah subtipe, yaitu dari D1 sampai D5, yang dibagi menjadi 2 buah kelompok besar, yaitu kelas D1 like receptor dan D2 like receptor. Struktur D1 like receptor ini mempunyai karakteristik ujung terminal COOH- yang lebih panjang 7 kali lipat dari D2 like receptor dan loop intraseluler ketiga yang lebih besar. Reseptor D1 dan DS, D1 like receptor ini terikat dengan gas, di mana meningkatkan CAMP intraseluler. Sebaliknya, reseptor D2, D3, dan D4, D2 like reseptor
ini terikat dengan GAI, di mana akan menurunkan siklik adenosin monofosfat atau disingkat dengan CAMP intraselular. Sinyal dopamin melalui D-like reseptor akan menghambat produksi CAMP pada sel limfosit T dan mengakibatkan efek imunodulator. Sinyal dopaminergik melalui D-like reseptor akan mengakibatkan peningkatan CAMP yang mengakibatkan hambatan terhadap reseptor imun. Selanjutnya, dopamin dapat menginhibisi proliferasi limfosit dan menginduksi apoptosis pada sel-sel monoklear perifer. Setiap jenis limfosit itu dapat mengekspresikan subtipe reseptor dopamin yang berbeda, di mana perbedaan itu dapat berupa afinitas ikatan ligan, aktivitas basal, efikasi, aktivitas protein G, desintegrasi, dan kecepatan internalisasi, dan dapat berpengaruh terhadap reseptor-reseptor dopamin. Kemudian untuk senyawa obat dari clozapin ini memiliki interaksi terhadap obat-obat yang lain, di mana dia dapat meningkatkan efek CNS dari narkotika, antihistamin, dan benzodiazepin. Kemudian dia juga dapat mengurangi efek terapeutik dari norepinefrin, serta dapat meningkatkan kadar plasma dengan menghambat CYP1A2, misalnya pada obat ciprofloxacin, enoxacin, dan juga kafein. Clozapin ini memiliki efek samping seperti sembelit, mual, muntah, dispepsia, dan kantuk, serta dapat berpotensi fatal, yaitu dapat mengakibatkan granulositosis atau neuropenia parah dan miokarditis serta kardiomiopati. Selanjutnya, untuk farmakokinetik dari senyawa clozapin, di mana terdapat 4 fase, yaitu ada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi. Nah, pada fase absorpsi, di mana clozapin ini cepat diabsorpsi setelah pemberian dosis oral tunggal atau berulang, dengan konsentrasi stabil dicapai dalam 8-10 hari setelah memulai terapi. Clozapin ini diabsorpsi dengan baik pada saluran cerna dengan bioavailabilitas absolut sekitar 50-60%. Pemberian bersamaan makanan itu tidak mempengaruhi bioavailabilitas sistemik. Selanjutnya untuk fase distribusi, di mana clozapin ini sekitar 97% itu terikat pada protein serum dengan volume distribusi 4,67 liter per kilogram. Interaksi antara clozapin dengan obat terikat protein tinggi lainnya belum sepenuhnya dievaluasi. Selanjutnya pada fase metabolisme, clozapin ini dimetabolisme di hepar oleh enzim sitokrom P450 CYP1A2. Jalur metabolisme dari clozapin antara lain melalui endemetilasi, hidroksilasi, dan N-oksidasi menjadi metabolit N-desmetilclozapin atau norclozapin. Dalam pengujian farmakologis, diketahui bahwa metabolit N-desmetilclozapin atau norclozapin hanya memiliki aktivitas terbatas, sedangkan derivat dari hidroksilasi dan N-oksidasi tidak aktif. Nah, kemudian setelah melalui fase metabolisme, selanjutnya senyawa obat tersebut akan dieliminasi, di mana sebagian besar clozapin ini dieliminasi melalui urin sekitar 50% dan melalui feses sekitar 30%. Ini dieliminasi sebagai obat yang tidak berubah dengan waktu paruh eliminasi sekitar 12 jam. Memiliki clearance dalam darah sekitar 250 ml per menit, serta clearance total plasma diperkirakan sekitar 50 ml per menit. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai hubungan struktur aktivitas, sifat fisikokimia, dan proses farmakokinetik farmakodinamik senyawa clozapin. Apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.